Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah renungan Al-Quran Ramadan ini pada sesi yang ketiga ini saya akan coba untuk mengaitkan dengan dua renungan sebelumnya sehingga ada hubung kaitnya, sebab sampai pada renungan yang ketiga ini pun kita masih tetap pada surah Al-Baqarah. Baik, saya bagi satu overview ringkas lah tentang Al-Baqarah ini sedikit ya. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," maka Al-Imam Al-Biqai mengatakan bahwa maqasid daripada surah Al-Baqarah adalah menjelaskan tentang Quran sebagai kitab petunjuk, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu orang yang bertakwa itu disebutkan, dirincikan pada 5 ayat pertama itu bahwa wahum bil akhirati hum yuqinun, bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang memiliki keyakinan terhadap adanya hari akhirat. Keyakinan terhadap adanya hari akhirat itu nanti yang akan dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat-ayat berikutnya. Karena itu jangan heran apabila kita melihat dalam surah Al-Baqarah ini tampilan kisahnya berbentuk tentang masalah kematian. Seperti kalau kita buka kisah Bani Israel. Ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-56. Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah, lalu dihidupkan, dibangkitkan balik, agar mereka ketika hidup lagi itu mereka boleh bersyukur. Artinya mereka mendapatkan keyakinan atas apa yang mereka ingkari. Ya, yang disebutkan pada ayat yang ke berapa? Ayat 28 ya, sebelum kisah Adam itu ya. 28. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi yurja. Bagaimana kalian boleh ingkar akan kuasa Allah dalam membangkitkan manusia padahal kalian itu dihidupkan sebelum kalian itu ada. Lalu kalian dimatikan, lepas itu dibangkitkan semula untuk kembali kepada Allah. Lalu tampilan kisah berikutnya ada kisah seorang lelaki yang melalui satu perkampungan yang sudah hancur bangunannya itu sampai atap-atapnya tertimbun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya. Ayat yang ke-259. Lalu masuk ayat yang ke-260, kisah tentang Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Diceritakan tentang permintaan Ibrahim agar diperlihatkan ya oleh Tuhannya ya kepada Ibrahim itu bagaimana kuasa Allah itu, cara Allah itu dalam membangkitkan manusia. Ya, jadi itu semua kisah-kisah itu mengabdi pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Dan ayat yang keempat surah Al-Baqarah itu mengabdi kepada surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Bahwa kita ini diberi Allah satu hari, Yaum. Hari itu disebut hari pembalasan, Yaumiddin. Oke, itu satu ringkasan tentang surah Al-Baqarah. Membina kita punya keimanan. Membina kita punya keyakinan. Bahkan pada akhirnya membina kita punya keikhlasan. Hari ini Ustazah akan memilihkan satu ayat sebagai renungan, yaitu tadi kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah pada juz yang ketiga ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Mungkin ada yang bertanya, Ustazah ini suka-suka ke nak main ambil renungan? Tidak.
Saya coba akan kronologikan sehingga nanti pada renungan yang ke-30 itu kita mendapatkan satu kesimpulan yang utuh. Oke, kenapa Ustazah memilih ayat yang ke-260? Ustazah kaitkan dengan pertemuan yang pertama, ya, kelas yang pertama, kelas yang kedua. Renungan yang pertama itu kita bincang tentang siapakah orang yang paling berat dosanya, ya kan? Adakah orang yang melanggar perintah Allah ataukah yang melanggar larangan Allah? Ternyata yang melanggar perintah Allah itu lebih besar, lebih teruk dosanya berbandingkan yang melanggar larangan Allah. Kemudian semalam saya sambungkan dengan ayat 152 itu, ya, sehingga ayat 157 tentang siapakah sebetulnya orang yang mendapat petunjuk itu, yaitu orang yang ditimpakan musibah, ya, tatkala diminta untuk mensyukuri nikmat itu terlalu susah, menjalankan perintah itu terlalu susah, maka Allah bagi namanya musibah. Jadi kita ini akan banyak diberi musibah oleh Allah dengan kebijaksanaan Allah, ya, dengan kerahimannya Allah. Dan cara untuk menghadapi musibah itu dengan sabar, dan dalam kesabaran itu mesti ada kekuatan. Karena itu as-sabru yu'inu ala kulli amalin, kesabaran itu dapat membantu segala urusan kita. So maknanya kesabaran itu padanya itu ada kekuatan. Cuma ramai orang yang mengatakan dah sabar, sabar kan ada batasnya. Itu maknanya sabar perkataan, tetapi dalam sabar itu belum ada kekuatan yang menggerakkannya untuk sentiasa dalam kesabaran. So kekuatan itulah yang saya ambilkan dalam surah Al-Baqarah juz ketiga ayat 260. Bahwa namanya kekuatan yang menyelinap, yang menyisip masuk dalam kesabaran itu adalah keyakinan kita tentang akhirat. Ketika musibah datang menimpa kita, kita boleh maintain menghadapinya dengan sabar. Karena dalam sabar itu ada kekuatan namanya keyakinan. So renungan Ustazah adalah bahwa kekuatan itu ada pada keyakinan kita tentang akhirat. Makanya setan tak pernah curi harta kita. Setan tak curi kekayaan kita. Setan bahkan tidak mencuri kesehatan kita. Setan hanya mencuri yang namanya ingatan dari kita. Perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ketika Allah menisbahkan bahwa kelupaan itu adalah disandarkan kepada setan. Apa kata Zunnun yang mengawal Nabi Musa alaihissalam? Innama ansanihu syaitanu an azkura. Yang membuat saya lupa untuk ingatkan benda ini adalah setan. Wadhkur rabbaka idza nasid. Kalau kamu lupa, kamu ingat lawannya yang buat kamu lupa. Lawannya yang buat kamu lupa adalah Allah. Maksudnya, syaitan membuat kamu lupa dan lawannya syaitan adalah Allah. Makanya Allah mengatakan syaitan itu musuh kalian. Ya. Karena itu siapa yang mengenal Allah, maka dalam masa yang sama dia juga mesti mengenal siapa syaitan. Jalan menuju Allah, kita juga kenal jalan menuju syaitan supaya kita buat perbandingan dan kita memilih. Oke, jadi itu hubung kait ketiga-tiga yang Ustazah boleh sampaikan lah. Jadi ada spirit dalam kesabaran yang selama ini kita cakap sabar, tapi sebetulnya kosong spirit itu. Dan spirit itu ada pada kisah Ibrahim ketika meminta untuk diperlihatkan kepadanya oleh Allah, ya, agar menyaksikan bagaimana Allah itu punya kekuasaan yang tak terkalahkan, aziz, dan punya hikmah di sebalik perbuatannya akan membangkitkan manusia, hakim. Ingat aziz, hakim dalam hati kita, dalam ingatan kita. Apapun musibah yang kita hadapi dengan sabar, di sebalik kesabaran itulah ada kekuatan yang namanya keyakinan terhadap akhirat. Banyak orang membaca Quran, tetapi Quran sebagai taman nih. Taman itu cuma angan-angan kosong seolah-olah dapat pahala besar, masuk surga. Bagi orang yang suaranya bagus, setan akan mengajak kita untuk baca aja lah, bacaan kamu bagus. Tapi setan tak akan pernah izinkan kita untuk menuntut ilmu. Setan tak akan pernah izinkan kita ini mendapatkan kefahaman. Kefahaman yang mengarah kepada petunjuk Al-Quran. Ya, maka ingatlah dengan talbisnya iblis itu. Ya, talbisnya iblis. Sampai bila kita akan menghabiskan masa untuk hanya satu perkara saja, memperbaiki bacaan sahaja. Gabungkanlah semuanya itu. Carilah masa-masa yang tepat
untuk belajar tahsinnya, belajar tentang pemahamannya dan lain sebagainya. Baik. Ya, jadi ada baiknya ya, perempuan semuanya memiliki satu buku ya. Saya sangat suka dengan penulisannya Ibnul Jauzi. Bukunya banyak beliau, termasuk Talbis Iblis. Saidul Khatir itu bagus sebagai satu renungan kita untuk lebih mengarah kepada bagaimana kita mencoba menghayati Al-Quran itu dengan disiplin keilmuan, bukan atas disiplin perasaan. Itu saya ambil spirit daripada beliau lah, macam mana kita ini hidup dalam keadaan susah karena mesti belajar, mendengar, dan juga menghayati untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan mengarah kepada tulisan yang bagi saya cukup cantik karena saya tak mampu untuk menulis. Ini tulisan tukang kebun rami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Ya, ini satu rangkaian kisah lah di sini ya. Tapi nanti saya akan bagi ya. Potongan. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah, tatkala Ibrahim telah berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini, duhai Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kematian. Perlihatkan kepadaku satu bukti yang menjelaskan bagaimana engkau boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Qala, maka berkatalah Allah, ya, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau belum beriman lagi, wahai Ibrahim? Persoalan di sini bukan menunjukkan Allah itu tidak tahu apa yang ada dalam kalbunya Ibrahim. Bukan tak tahu, Allah itu tahu, tetapi diungkapkan oleh Allah agar kita tahu apa yang ada di hati Ibrahim. Allah tahu apa yang di hati kita sebelum kita diciptakan. Itu detailnya ilmu Allah. Qala awalam tu'min. Apa jawab Ibrahim? Qala bala. Bukan qala na'am. Kalau qala na'am, ya itu ada unsur keraguan sedikit. Ya. Tapi kalau bala, sudah tentu tidak ada keraguan tentang Allah itu punya kuasa dalam membangkitkan manusia yang sudah mati. Qala bala. Kalau bala, sudah tentu, kenapa engkau pula nak minta diperlihatkan tentang kuasa Allah dalam membangkitkan yang mati? Nabi Ibrahim melanjutkan perkataannya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi permintaan aku itu bukan karena untuk aku beriman, tetapi untuk menambah keimananku agar hatiku menjadi tenang. Ya. Ada iman, ada tumaknina, ada ru'ya. Qala fahud arba'atan minat tayr. Maka Allah katakan, oke, kalau begitu ambil khud arba'atan minat tayr, ya, 4 ya daripada jenis burung. Fasurhunna ilaik. Kemudian jinakkan burung itu kepadamu, lalu potong-potonglah burung itu. Lepas itu, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Bagi-bagi burung itu, ya, setiap bagian diletakkan pada bukit-bukit, ya. Ij'al ala jabalin minhunna juz'a. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lepas sudah diletakkan itu, engkau panggillah wahai Ibrahim, ya, burung-burung yang telah engkau potong-potong itu,
panggil, niscaya bahagian-bahagian tadi itu yang sudah mati, tadi itu burung sudah mati itu akan bersatu padu, masuk pada bagian masing-masing, lalu terbang menuju engkau dalam keadaan segera, cepat, sa'ya. Ya, ini macam gambaran di hari akhirat juga, sa'ya, cepat. Wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, ini sebuah conclusion. Inilah yang dimaksudkan oleh permintaan Ibrahim itu, ya. Dan ketahuilah wahai Ibrahim, sungguh Allah itu maha perkasa, aziz, hakim, lagi maha bijaksana. Baik. Ini surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 260. Ya, dari segi makna mungkin puan-puan tonton boleh memahaminya. Cuma untuk menghasilkan sebuah renungan perlu berpijak pada sebuah pentafsiran, dan bahkan hasil tafsiran itu difikirkan balik, direnungkan untuk dibuat satu kesimpulan. Ya, itulah renungan. Apa yang boleh kita ambil poin penting pada kisah Ibrahim di sini adalah bahwa Ibrahim itu seorang pribadi yang telah beriman hatinya. Ya. Ibrahim itu adalah seorang pribadi yang telah beriman hatinya. Dari kecil, ya, dari mudanya, memang Allah dah bagi wahyu kepada Ibrahim dan percaya, ya, beriman kepada Allah. Jadi keimanan Ibrahim ada dalam hatinya seperti mana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14 itu, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Jadi iman itu tempatnya dekat qalbu. Ketika Ibrahim dikatakan sebagai seorang pribadi yang hatinya telah dipenuhi oleh keimanan, kita melihat Ibrahim tidak mencukupkan dirinya untuk setakat menjadi seorang mukmin. Kalau kita, apalah salah saya, kan dah beriman. Belum pernah mengupdate status keimanan itu bertambah menjadi satu perubahan menuju keyakinan. Maka Ibrahim menggariskan kepada kita sebuah anjakan bagaimana ketika hati kita diliputi oleh perasaan iman itu, kita tak cukup tapi kita melangkah menuju hati yang tenang. Ya. Hati yang mutmainnah. So, pertama, hati yang mukminah. Qalbun mutmain. Qalbun mukmin. Kemudian yang kedua, qalbun mutmain. Ada hati yang beriman, lalu aman. Ada hati yang tenang, lalu boleh berakhlak. Saya baca semalam dalam satu tafsir yang ditulis oleh Al-Qanuji, ya, Fathul Bayan fi Maqasidil Quran. Kata tenang di sini itu sebetulnya adalah mengarah kepada tindakan praktis dalam bentuk akhlak yang terpuji. Husnul khuluq. Bila saya buka juga dalam tafsirnya Al-Biqai itu, Nazmud Durar, pun lebih kurang sama. Jadi, dalam mewujudkan akhlak yang terpuji, akhlak yang terpuji itu dua yang paling utama itu, sabar dan syukur, itu punca daripada mutmainnah. Semalam kita bincang tentang bersyukur ke atas nikmat, bersabar di atas musibah. Ini kuncinya, yang inilah yang akan masuk dalam bingkai namanya sabar itu. Ini juga nanti yang akan masuk dalam bingkai syukur. Tapi apa yang paling penting untuk kita renungkan, bagaimana Ibrahim itu boleh menghasilkan, boleh mendapatkan ketenangan dalam kalbunya. Ini yang kita renungkan. Dan Ibrahim menggariskan tata caranya. Dan apabila Quran menjelaskan tentang cara Ibrahim menghasilkan satu ketenangan, untuk tetap dia punya keimanan, itu namanya Quran, itu kitab yang menggariskan jenis metodologi yang membuat kita itu kaya akan pemikiran. Nah, disinilah yang saya habis lama merenungkan kata hari ini.
Arini ya, arini betul, arini kata Ibrahim di sini lah ya, bukan makna yang lain ya. Arini dari kata ara, ro'a, yara, ari tunjukkan kepada niku, kepadaku, arini. Yang kalau kita katakan dalam masdarnya mungkin kata ar-ru'ya. Pernah dengar istilah ru'yatul hilal? Nah, nantilah hujung bulan Ramadan ini banyak orang akan tengok hilal, ru'yatul hilal. Ru'ya itu maknanya melihat dengan mata kepalanya. Walaupun maknanya banyak juga hari ini. Boleh melihat, ru'ya itu boleh melihat dengan mata kepala, boleh melihat dengan fuad, boleh melihat dengan pemikiran, ya, melihat dengan akal, melihat dengan pemikiran, melihat dengan mata kepala, melihat dengan khayalan. Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nabi Muhammad diminta untuk melihat. Melihat apa? Kisah pasukan bergajah. Tentu pakai imajinasi, khayalan dalam bentuk cerita. Oke. Ini yang disebut dengan kata nanti ru'yah. Jadi kita bincang tentang Quran itu bukan bincang senang-senang masalah perasaan. Perasaan sudah kita bincangkan hari itu ya. Perasaan bagaimana orang menderita. Perasaan ketika ditimpakan ujian berbentuk hilang harta, hilang nyawa, kurang kesehatan, ya, sedih, sakit dan semuanya. Itu sudah sensitif semua dah. Sekarang kita yang logik-logik dulu. Bagaimana kita ini agar boleh mengawal emosi kita ambil metode yang digariskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu metode ar-ru'yah. Oke, baik. Perempuan, tuan-tuan semuanya, sampai di sini saya harap tidak ada kekeliruan lagi. Jadi, ru'yah menyaksikan ya objek yang terus dihadirkan oleh Allah adalah bertujuan untuk mendapat ketenangan. Mungkin sampai di sini bagi orang yang merenungkan tentang Al-Quran ada pertanyaan. Pertanyaannya, Ustazah, ini ru'ya boleh menghasilkan ketenangan. Tapi kan dalam Quran itu, surah Ar-Ra'du, ya, surah yang ke-13, ayat 28 itu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ayat itu menjelaskan bahwa untuk menghasilkan ketenangan itu kita perlu zikir? Makanya perempuan, tuan-tuan, zikir itu jangan kita fahami subhanallah, alhamdulillah, hari-hari yang kita ucapkan. Itu kita menyempitkan sebuah makna, dan menyempitkan makna itu kezaliman. Zikir itu bukan beribu kali kita membaca subhanallah berapa ribu kali pas itu bangga. Tidak. Karena itu kita sinergikan antara ayat-ayat dan yang lain. Ya. Semalam kita bincang fadhkuruni adzkurukum kan. Ingatilah aku. Ingat apa? Ingat akan nikmat Allah. Bagaimana boleh kita ingat akan nikmat Allah? Dengan menyaksikan fenomena alam. Dalam penyaksian itu ada pemikiran nanti. Akhirnya akan menghasilkan ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang disebut sebagai nanti zikir itu. Zikir itu, zikrullah. Jadi zikrullah itu boleh dengan menyaksikan fenomena alam untuk difikirkan, untuk menghasilkan ketenangan, lalu diucapkan. Ketika diucapkan itulah kata-kata yang berbentuk zikir, berbentuk ingatan. Dan cantiknya surah Ar-Ra'd tadi itu Allah menjelaskan tentang ketenangan itu selepas ada keimanan. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya menjadi tenang, bukan karena keimanan. Bidzikrillah, tenang dengan mengingati Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah itu qalbu, saya katakan jiwa, qalbu akan tenang. Dan tenang itu di sini dikaitkan dengan tata cara meraihnya. Dan meraihnya adalah melalui metode penyaksian, yaitu ru'yah. Apa yang disaksikan oleh Ibrahim di sini? Ya, perempuan, tuan-tuan. Yang disaksikan adalah kematian burung-burung selepas dicincang-cincang. Ya, lepas dipotong-potong. Ya, lepas dipotong-potong. Ini simpel aja ceritanya, saya supaya panjang-panjang ya menjelaskan. Dipotong-potong, dikacau-kacau, diletakkan pada tiap-tiap bukit dan dipanggil. Ternyata ketika dipanggil itulah setiap bahagiannya akan mencari bahagian yang sama untuk menjadi seekor burung dan kembali pada Ibrahim. Tetapi di sini dikatakan sa'ya dengan cara cepat.
Ini adalah satu ibarat, satu perumpamaan ya, yang dalam tafsir disebutkan macam kita nanti ketika dibangkitkan seperti itu. Semua akan kembali pada diri kita, bagian kita jatuh ke manapun, bersepar ke manapun akan kembali kepada kita. Oke. Dan ini adalah kesimpulan dari hasil pemerhatian Ibrahim. Kesimpulannya adalah bahwa Allah mengatakan, "Hai Ibrahim, ketahuilah bahwa Allah itu aziz." Aziz itu yang tak pernah dikalahkan oleh lawannya. Sentiasa memenangkan urusannya. Tiada tandingannya. Yang amat diperlukan oleh makhluk-makhluknya. Tempat untuk merujuk segala keperluan kehidupan makhluk itu. Dan dalam setiap tindakannya, perbuatannya, hukum hakamnya, syariatnya sentiasa mengandungi kebijaksanaan. So, kenapa ada hari kebangkitan? Karena Allah itu bijaksana. Bijaksanaannya Allah inilah yang membuat manusia menjadi hidup ketika ditimpa musibah. Hidupnya apa? Tak apa, Allah kan adil. Allah kan bijaksana. Akan ada kehidupan akhirat. Apa yang hilang dari aku hari ini cuma dunia. Ya, yang penting tidak hilang satu perkara. Hilangnya dunia itu memang akan dibuat oleh Allah. Tetapi hilangnya ingatan dari hati kita tentang adanya hari akhirat itu yang akan diculik. Kata anak saya, dicilok oleh syaitan. Ya, jadi syaitan itu sentiasa ingin mencuri kita punya ingatan. Oke, baik. Ada satu benda yang saya renungkan di sini adalah ketika mana ketenangan itu menjadi tujuan Ibrahim ya, dalam menyaksikan fenomena alam, saya sempat terpikir, iyalah itu kan Ibrahim. Senanglah. Boleh terus minta Tuhannya. Jadi kalau Ibrahim yakin dan jadi orang yang berakhlak, santun, toleran, sabar, itu karena dia boleh terus berinteraksi dengan Tuhan. Seolah-olah kita katakan Tuhan tak adil dengan kita ini. Tolong tepikan segala bentuk sangkaan tentang Allah, yang sangkaan itu menunjukkan adanya diskriminasi, bahwa seolah Allah itu adalah pilih kasih, ya. Tidak. Coba, Allah bagi kita satu kekuatan namanya akal. Dengan akal itulah kita boleh membuat satu perbandingan. Dan dari perbandingan itu kita akan temukan ada tak persamaan. Dan dari adanya persamaan itu kita coba analogikan. Contoh, kalau ini jenisnya burung yang dimatikan oleh Allah. Ada tak benda-benda mati di sekitar kita? Kita ini hidup di cuaca tropis. Ada musim kemarau, panas ya, dan ada musim hujan. Ketika musim kemarau itu kita akan menyaksikan banyak kematian sebetulnya. Contoh kematian bumi. Tak perlu kita tunggu kematian burung. Hai burung, saya potong-potong kamu ya semuanya. Ada 4 jenis nih. Nanti saya akan potong-potong dan saya letakkan dekat sana, dekat situ, saya panggil. Kalau datang memang betul lah Allah berkuasa. Tak perlu benda yang sama. Ya. Bukankah kita tengok kalau tanah itu sudah gersang, kering, terbelah. Itu kematian. Dan jenis tanah pun berbeza-beza. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat. Tapi ketika hujan turun, apa yang berlaku? Adanya kehidupan. Adanya pokok-pokok yang berbeza yang Allah tumbuhkan. Adanya rumput-rumput yang berbeza Allah tumbuhkan. Adanya bunga-bunga yang berbeza Allah tumbuhkan. Adanya buah yang berbeza-beza. Rasanya, bentuknya, warnanya. Semua itu kan menunjukkan Allah punya kuasa. Jadi jangan tunggu burung. Ya. Benda yang lain kita analogikan. Karena itu Allah mengatakan secara umum dalam Al-Quran untuk kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Boleh cek dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-20. Wa fil ardi, dan di bumi itu ada ayat, ada petunjuk, ada tanda bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keyakinan. Oke, baik. Saya teringat di sini hati yang diliputi perasaan tenang itu sebetulnya adalah hati yang yakin. Hati yang yakin. Apa buktinya?
Buktinya ayat ini kalau kita sandingkan dengan surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 75, kita akan tengok ada perbezaan ayat ini dengan ayat tersebut. Ya, kalau ayat ini melihat, menyaksikan alam semesta itu untuk meraih ketenangan, tetapi pada ayat yang ke-75, surah yang ke-6 itu menyaksikan fenomena alam semesta itu untuk meraih keyakinan. Oke, saya bacakan ya ayat yang ke-75. Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan Allah, ya, kerajaanku di langit dan di bumi, agar Ibrahim termasuk orang yang yakin. Kalau di sini Ibrahim termasuk orang yang tenang. So, apa hubungan yakin dengan tenang? Setiap orang yang memiliki keyakinan akan muncul ketenangan. Anda yakin tentang akhirat, Anda ditimpa musibah, Anda akan tenang. Itu rahasia kesantunan Ibrahim. Ketika sudah mendapatkan keyakinan, ketenangan ini, Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Dan ketika berdakwah kepada ayahnya, emosinya tercabar oleh ayahnya. Katanya ayahnya akan merejam dia, mengusir Ibrahim jauh-jauh, jangan datang kembali lagi. Ibrahim santun, bahkan terluar kata-katanya yang penuh kebijaksanaan, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bihafiyya wa a'tazilukum. Saya akan tinggalkan engkau wahai ayah, dan saya akan tetap berdoa untuk engkau ayah. Dari mana kesantunan, kesabaran akhlak Ibrahim ini? Daripada keyakinan, karena dia ru'ya, dari keyakinan dia tenang. Tenang ini masuk dalam hati kita. Dari hati nanti akan mencetuskan kelapangan dalam dada. Di dalam dada itu kita akan diuji di dunia kita untuk sabar atau syukur. Jadi kalau kita ingin sabar, maksudnya sabar itu bingkai, di dalamnya itu ada keyakinan tentang hari kebangkitan, bahwa Allah itu berkuasa dan penuh kebijaksanaannya membangkitkan manusia yang tadinya dizalimi, yang tadinya sanggup menahan peritnya kehidupan, tetapi tidak sia-sia ketika di akhirat nanti. Oke? Yakin. Oke, jadi untuk meraih keyakinan menuju ketenangan, nanti hati dada menjadi lapang. Coba kita apply metode ru'ya ini. Dan metode ru'ya ini Allah katakan dalam surah Al-Dzariyat tadi itu, wa fil ardi ayatul lil mukminin. Coba kita pandang bumi. Jadi semua manusia sekarang punya bumi. Kadang susah juga untuk menangkap burung, ya, ketika burung sudah tidak ada. Jadi cukup bumi dimudahkan oleh Allah. Oke. Jadi metode ru'ya ini kita boleh cek dalam Al-Qur'an surah yang ke-51, surah Al-Dzariyat ayat 20. Lalu kita gabungkan dengan surah Al-Hadid ayat yang ke-17. Ini sinergi ayatnya, ya. Ketika Allah mengatakan wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia, ya, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keyakinan. Bagaimana caranya kita menyaksikan bumi itu? Allah katakan dalam surah Al-Hadid, ya, Allah berfirman, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah, dapatkanlah ilmu, ya, di mana Allah itu mampu menghidupkan yang mati, di mana Allah itu mampu menghidupkan bumi dari kekeringannya, kematiannya menuju kehidupannya. Dan ini merupakan objek bagi orang-orang yang ada akal untuk berpikir. Berpikir menatijakan keyakinan, dan keyakinan menatijakan ketenangan. Mungkin ada persoalan lagi di sini. Ustazah, kita orang udah yakin lah. Tapi kalau sudah yakin, kenapa masih buruk juga perangai kita? Maksudnya, kata Ustazah tadi, kalau kita sudah yakin akan tenang. Kalau tenang, kita akan lapang. Kalau lapang, ketika kita diuji, kita akan boleh menghadapi dengan sabar, ya, penuh kebijaksanaan. Dan juga kesyukuran, ya, dengan sabar dan syukur. Cuma ketika saya tengok bumi, saya yakin bahwa kita akan dibangkitkan, tetap juga kadang-kadang muncul satu musibah, sedih juga, atau kadang-kadang suasana begitu tidak cantik bagi kita, muncul kemarahan, ya, angkat suara, dan lain sebagainya, teking menengking,
hempaskan pintu bilik dan lain sebagainya. Kenapa Ustazah? Kerap kali saya sudah menyaksikan fenomena ini dan saya percaya Allah akan membangkitkan saya. Tapi masih belum cantik je kita punya akhlak dalam mensikapi musibah yang menimpa kita itu. Oke. Yakin itu satu penyaksian terhadap fenomena yang kita tengah berdepan dengannya. Tetapi yakin ini dia akan mulai terhakis apabila kita tak sinergikan dengan usaha kita untuk sentiasa melakukan tazkiyatun nufus. Ya. Mungkin saya katakan Yusuf itu ketika menjadi seorang nabi, ketika sudah diangkat ya oleh Allah sebagai rasul, di penjara ya dan lain sebagainya. Yakin. Bahkan ketika diganggu oleh Zulaikha pun ya, dia tetap mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Keyakinan itu ada dalam hati kita, tapi setan tak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita punya keyakinan. Dan dalam diri kita itu ada Hawa. Hawa itu ego kita yang sentiasa mengajak kita itu merasa lebih tinggi sehingga susah untuk mematuhi perintah Allah. Dan dalam dada kita ini juga ada namanya syahwat yang sentiasa ingin cenderung selesa, yang mengajak kita pada kenikmatan jasad. Ketahuilah benda-benda ini yang namanya nafsu ammarah, hawa, syahwat, dia tak tinggalkan kita, dia akan mengacau kita punya keyakinan. So bersamaan dengan kita mencari keyakinan untuk mendatangkan ketenangan, kita juga tetap melakukan usaha tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu maksudnya, saya tak nak bagi maksud tazkiyah itu penyucian jiwa. Tazkiyah itu maksudnya Anda keluarkan benda yang kotor dari diri Anda itu ya, dari diri kita ini dengan bantuan Allah. Mohon terus sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terus mohon dan ingatkan terus nafsu amarah kita ini ketika membisik itu, ingatkan ada satu hari untuk kamu nanti, hari di mana kamu nanti akan berdepan dengan Tuhan. Oke? Baik. Jadi ringkasnya begini, untuk menjadi orang yang bijaksana dalam berdepan dengan apapun musibah yang menimpa itu, awalilah dengan tindakan untuk mencari keyakinan. Dengan memerhatikan semesta alam, mana benda-benda yang dianggap tidak masuk akal itu coba difikirkan, adakah dengan kekuasaan Allah itu boleh berlaku. Bila sudah berlaku, mestinya kita sudah mendapatkan keyakinan itu, perlahan jiwa kita, kalbu kita akan diliputi oleh perasaan tenang. Dan ketika kalbu kita dipenuhi oleh perasaan tenang, ketahuilah bahwa dada kita nanti akan diliputi oleh perasaan lapang. Ketika dada kita sudah lapang, senang kita berdepan dengan apapun yang akan menimpa kita. Dan kelebihannya ketika orang itu sentiasa memupuk, menjaga keyakinan terus, ya, menjaga, Allah akan kurniakan level yang paling tinggi namanya keikhlasan. Dan Ibrahim memang diberi Allah keikhlasan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Belajar dalam surah Shad, ya. Ayat yang keberapa itu? Ayat ke-46 ya, kalau tak silap. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau saya buat kesimpulan hasil renungan saya bahwa siapakah sebetulnya orang yang tenang itu? Orang yang tenang itu adalah orang yang sentiasa menghidupkan mata kepalanya, mata hatinya untuk menyaksikan dan untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia. Lalu ingatan kita tentang kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia, kita bawa terus dalam interaksi kita. Ketika misalnya ada musibah menimpa, kita katakan ini dunia menimpa saya bukan hamba dunia, kita hadirkan semula akhirat ada. Karena akhiratlah saya diciptakan menderita seperti ini. Dunia bagi orang beriman adalah penjara, sedangkan dunia bagi orang kafir adalah surga. Maka kita akan sentiasa dibatasi, diikat oleh Allah dengan aturan-aturannya agar kita merasa ada kepenatan, ada keletihan, ada penderitaan supaya kita senang untuk berehat di tempat yang abadi yang dikatakan sebagai Jannatun Na'im. Kemudian renungan yang kedua adalah bahwa
Kita ini sebetulnya sampai bila-bila berstatus sebagai musafir yang tidak akan pernah berhenti dari tunggangan kita sampai kita jumpa Allah. Sampai kita jumpa Allah. Ya. Jadi jangan pernah turun sekarang dari tunggangan yang kita tunggangi. Terus berjalan sampai kita jumpa Allah, baru kita turun dari tunggangan itu. Artinya selagi jasad kita masih ada bersamaan, selagi nyawa kita masih ada dalam jasad kita ini, ya, akal kita masih ada bersama kita ini, jangan pernah berhenti untuk menggunakan akal kita untuk berpikir. Jangan pernah berhenti untuk menghasilkan keyakinan. Jangan pernah berhenti untuk menghasilkan ketenangan ataupun kelapangan. Terus sampai Allah panggil kita, itulah akhir perjalanan hidup kita. Ya, kita bayangkan nanti bahwa kita akan punya satu hari di mana kita akan dimatikan oleh Allah, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah, hari di mana kita akan dihimpunkan oleh Allah, hari di mana kita akan dihisab oleh Allah, hari di mana kita akan dibalasi oleh Allah, hari di mana kita akan sama ada berehat di tempat yang penuh kenikmatan surga yang abadi, atau menderita penuh kesengsaraan selamanya di tempat yang disebut sebagai an-nar jahannam, neraka jahannam. Jadi perempuan, tuan-tuan semuanya, pastikan bahwa hidup itu memang menderita. Kalau sampai saat ini mindset kita adalah dibentuk oleh kenikmatan, hidup itu just for fun, kita tukar. Hidup itu adalah untuk kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup kita adalah untuk merasakan penderitaan, merasakan kesengsaraan, merasakan kesakitan, mendapatkan sesuatu yang kita tak mengharapnya. Tapi dalam masa yang sama, dalam qalbu kita yang sudah ada ketenangan, dalam fuad kita yang ada keyakinan, kita hadirkan. Kita hadirkan terus, dan itu namanya tazakkur. Tazakkurlah satu-satunya metode yang diterapkan dalam Al-Quran. Ya. Yang boleh kita terapkan, ya, yang ditawarkan oleh Al-Quran, yang boleh kita terapkan. Tazakkur ini selepas adanya tafakkur. Maknanya hari-hari kita akan sentiasa berzikir, mengingat semula maklumat yang sudah kita dapat, mengingat semula keyakinan yang sudah kita usahakan. Dan insya Allah dengan adanya tazakur ini, ingatan tentang akhirat itu, kita akan merasa bahwa satu ketika ajal menimpa kita, itu adalah satu kenikmatan. Kematian bukan satu yang menakutkan, tapi kematian adalah satu yang nikmat. Karena itu Allah mengatakan, kata mati dalam Quran itu untuk orang beriman, tawaffa. Tahu kata waffa? Menyempurnakan. Kita itu nak disempurnakan kepayahan kita. Kita tuh nak disempurnakan, diberi pahala kesusahan kita, penderitaan kita. Kenapa kita sudah menderita, dipanggil Allah akan dibagi yang namanya kesempurnaan itu, al-wafa. Kita tak mau. Ya. Dan sampai bila kita terjebak oleh ketakutan untuk mati, sementara persiapan tak pernah kita pikirkan persiapan kematian itu. Coba kita siapkan ini. Ya. Manfaatkanlah alam semesta dan kita combine, kita sinergikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi kekuatan itu ada pada keyakinan kita tentang satu hari di mana hari itu kita akan disempurnakan oleh Allah balasan atas kepayahan kita di dunia. Punya anak yang membuat kita menangis, katakan, ya Allah beri aku kesabaran, yakinkan padaku ya Allah bahwa ini hanyalah anak duniaku sahaja. Bagilah balasan kepadaku ya Allah atas kesabaranku dalam mendidiknya. Mendidik itu tak semestinya harus menunjukkan kejayaan atas pendidikan itu. Bukankah Allah juga mendidik kita dengan musibah? Tapi ada yang tak beriman. Adakah gagal pendidikan Allah itu? Rabbul Alamin, Allah mendidik kita dengan dibagi musibah. Coba baca surah Al-An'am ayat berapa hari itu? 43. Ketika Allah bagi kita manusia itu musibah, Allah heran kenapa mereka tak segera tunduk. Ketika manusia itu kufur, tak tunduk, adakah pendidikan Allah itu gagal? Jadi kegagalan pendidikan bukan pada output, tapi pada proses. Itulah yang kita perlu cermati betul-betul.
Anda sabar dengan musibah yang menimpa, walaupun tak settle juga musibah yang menimpa itu, kita bukan cari output, tetapi kita adalah sentiasa memperhatikan proses yang kita lalui. Karena itu Allah sentiasa menegur hamba-hambanya, tapi ada hamba yang memilih untuk tetap kufur. Adakah ketika hambanya kufur dalam pendidikan Allah tadi itu, Allah gagal mendidik? Tidak. Tidak. Wahai para ibu yang sekarang resah, gelisah karena anak-anak berpuasa tapi tak tahu pekerjaannya apa. Tidur dan main misalnya. Terus bagi pendidikan, walaupun tak juga sedar, jangan risau. Bukankah Allah juga mendidik kita tapi kita juga masih belum sedar? Masya Allah. Demikianlah kalau kita mencermati kebenaran itu dari perspektif Al-Quran, maka kita akan mengubah pola pikir kita tentang hakikat apa kejayaan dan apakah kegagalan itu. Saya cukup sampai di sini, puan-puan, tuan-tuan semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk merealisasikan azam kita pada pagi hari ini, berazam untuk mendapatkan keyakinan supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah menghadapi cabaran hidup dengan kesantunan, dengan kesabaran, dan dengan kesyukuran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.